sehingga kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan hati kita menuju rumah Allah yang insya Allah sangat kita cintai ini, dalam rangka masih berubudiyah kepadanya. Nah, semoga hendaknya nanti seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat berikan salam berangkaikan salawat. Tentunya tak lupa-lupanya selalu kita berdoa kepada Allah supaya Allah sampaikan hendaknya salawat kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena apa Bu? Sedangkan Allah dan para malaikatnya saja berselawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yang mulia senantiasa berselawat kepada Nabi. Kununlah kita ko Pak, Bu, siabana awakku adalah umatnya Nabi Muhammad, yang seketika nanti di yaumil kiamah tidak ada lagi pertolongan. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Ketika hari itu tidak ada lagi gunanya harta, Pak. Tidak ada lagi gunanya harta, Bu, selain syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu hendaknya di bulan yang suci ini, di bulan yang penuh berkah ini, senantiasa kita selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini langkah yang selanjutnya, Mbak kata pepatah, Bu, Pak, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Nah, supaya tidak ada jarak di antara kita, supaya lebih indah interaksi kita di malam hari ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah mushola Ruqayaniyah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkenalkan Bu, Pak, nama kami Afdal Rahman. Biasa dipanggil Afdal. Tidak usah pakai Ustaz, Bu. Sobat pun di luar, di pasar, di Jawa atau di mana panggil si Afdal, Pak. Nah, sebab orang yang dipanggil Ustaz di Timur Tengah sana adalah orang-orang yang bertitel S2 atau S3. Dan ketika beliau sudah berumur 40 tahun, itu panggilannya adalah Masyayikh atau Syekh, adalah seorang guru. Nah, kalau amboko gaya sih bentuk iko gaya Bu. Ndak Ustaz kan orang. Nah, dan ambo berasal dari Pasaman Barat, Pak. Sama-sama menuntut ilmu, melanjutkan studi di perkuliahan di IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan ilmu dan tafsir. Dan Ustadz Efriadi sama Khaidir Mantogo adalah kolega ambo, teman seperjuangan ambo di kampus IAIN Bukit Tinggi, satu jurusan, bahkan satu lokal. Nah, terlebih dahulu ambo minta maaf kepada Bapak dan Ibu. Kehadiran ambo di malam kini, ambo bukanlah menyampaikan ceramah, bukan juga menggurui, dan juga mengajari bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, cuma di malam kini ambo cuma mainnya ingian dan talupur atau menjagoan dan talalo. Nah, kaum muslimin sidang jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Nah, ayat itu sangat populer kalau di bulan Ramadan, Pak. Bahkan seluruh kaum muslimin hafal mungkin. Adik-adik ambunan di situ apa mungkin ya? Insyaallah dia. Surah apa tadi? Adalah surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, apa kata Allah di situ kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah? Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kalau di kajian ilmu tafsir, ketika ada kalimat amanu, Bu, Pak, itu setelah itu tuh adalah pembuktian daripada kalimat tersebut. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu qulu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Yang dibuktikan dari di situ adalah kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, buktikanlah keimanan kamu itu dengan berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum.
seperti sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nah, jadi ibadah di puasa Ramadan kaniko bukan aja diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad tuh. Bahkan kata Allah, umat terdahulu pun sudah mengerjakan puasa kok. Tapi dengan akidah, dengan ketentuan dan dengan tata cara yang sudah ditentukan di zaman dahulu. Kaum muslimin sidang jemaah salat tarawih yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan ayat yang tadi. Alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, disitulah ada kalimat la'alla kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kalimat la'alla kita kalau di kajian ilmu tafsir itu adalah kalimatnya taraji, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Taraji itu apa? Artinya adalah bisa diraih atau dicapai, tapi tidak seluruh orang yang bisa meraihnya, Bapak. Apa tuh yang bisa diraih atau dia capai itu adalah tattaqun, takwa tadi. Nah, semoga dengan apapun yang kita kerjakan di bulan Ramadan ini, seluruh amal ibadah kita, puasa, sholat, sedekah, ujung-ujungnya takwa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan bagi kita di malam ini, takwa itu apa sih? Apa yang dikatakan dengan takwa itu? Kenapa seringkali diingatkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan di sidang Jumat pun, di setiap hari Jumat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, kata Allah. Jadi apa sih sebenarnya takwa itu? Sehingga seluruh amal perbuatan, amal pekerjaan, ujung-ujungnya takwa. Nah, kaum muslimin sidang jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pernah terjadi di zaman dahulu ada seorang alim ulama. Beliau ini pekerjaannya adalah seorang tukang kayu bakar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, ketika beliau pergi mengambil, intinya ini bakarajo membawa satu beban kayu bakar dari tempat orang yang kaya. Nah, dalam tugasnya itu ketika di perjalanan ini mengambil sepotong daripada kayu itu untuk mencukia giginya, kira-kira sebesar tusuk gigi. Nah, bahkan kayu yang sebesar itu menghalanginya untuk masuk surga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu takwanya para ulama. Jadi awak kembalikan kepada diri awak, Bapak Ibu. Sudah bara, alah bara kayu orang yang awak patahan, alah bara haratu orang yang tambiak di awak. Nah, itu seperti gambaran takwa. Nah, dan pernah juga terjadi pada zaman dahulu kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kira-kira bisa kita ibaratkan seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada misalnya awakku dari siku daerahnya Bukit Tinggi, pergi membeli bibit tanaman ke Pekanbaru. Nah, ketika awak pulang dari Pekanbaru, awak buka lah di Bukit Tinggi, bibit tanaman. Misalnya saja kita membeli sebatang pohon jambu. Nah, ditemuilah oleh seorang ulama itu 2 ekor semut di dalam bibit tanaman tersebut. Kiranya tabawa dari Pekanbaru itu ke Bukit Tinggi. Nah, dengan ketakwaannya kepada Allah, ini kembalikan semut yang tabawa di bibit kayu tadi ke Pekanbaru. Kira-kira seperti itu takwa ulama zaman dahulu. Nah, kini kita kembalikan kepada diri kita. Sudah seberapa hati-hati kita, sudah seberapa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin sidang jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di malam kini awal masuk ke malam ke-6 Ramadan. Siangnya tadi adalah siang yang ke-5 di bulan Ramadan. Nah, Rasul dan tidak pernah lupa selalu mengingatkan kepada kita 10 hari yang pertama ini Rasul menamakannya Nuzulur Rahmah, yaitu bercucurannya, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Man shoma Ramadhana atau man qoma Ramadhana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di siang hari Ramadan
atau barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail di malam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan perhitungan. Nah, perhitungan di situ artinya apa? Perhitungan di situ adalah kita memperhitungkan seluruh amal ibadah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin sedang jemaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ketika kita masih berada di 10 hari Ramadan yang pertama, hendaknya kita meningkatkan selalu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau diibaratkan seperti itu, tidak ada awakku yang bertakwa. Tidak ada, kalau ibaratkan ulama dulu seperti itu takwanya. Jadi dikembalikan kepada diri kita, lah sejauh mana takwa kita. Nah, diingatkan kembali oleh Allah di dalam Al-Quran, kullu bani adama khata'un wa khairu khata'una at-tawwabuna. Nah, kata Allah, setiap manusia yang masih bernama manusia itu adalah gudangnya kesalahan, gudangnya kesilafan. Setiap manusia itu pasti memiliki salah. Kalau tidak memiliki salah, itu bukanlah manusia. Nah, dan sebaik-baik orang yang bertakwa, kata Allah, adalah orang-orang yang at-tawwabuna, yaitu mereka yang senantiasa bertobat kepada Allah. Nah, maka daripada itu, untuk mencapai takwa ini adalah dengan selalu mengharap ampunan atau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebihlah di 10 hari Ramadan ini. Jalan menuju takwa ini banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah insanul karim, yaitu orang-orang yang dermawan. Nah, terlebih di 10 hari Ramadan ini, insyaallah musola kita Rukayah Niyah ini, walaupun di keadaan pandemi belum berakhir seluruhnya, kita alhamdulillah masih diizinkan Allah untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih di musola kita ini. Nah, hendaknya kita bertahan dari sebanyak kita ini yang hadir sampai 10 hari terakhir nantinya tetap seperti ini jamaah kita. Nah, intinya adalah yang kita capai tadi adalah takwa. Nah, Bapak Ibu, sekarang ambo tanyakan balik ke Bapak Ibu. Lagi paham enggak apa yang ambo sampaikan tadi? Ya Pak? Lagi Bu? Nah, itu percuma mau berbicara panjang lebar kalau kita tidak paham. Judulnya Bu, meraih takwa. Untuk adik-adik yang mencatat Beko, judulnya adalah meraih takwa supaya tidak kebingungan. Itulah panjang lebar mau mengecek, dan tentu judulnya. Nah, intinya seperti itu. Diibaratkan oleh ulama zaman dahulu, takwa itu ketika ada seseorang ingin menitih jembatan kayu, yang di sampingnya itu ada segerombolan duri dan api yang sangat panas. Nah, seperti itulah kita menjalani kehidupan. Begitu berhati-hatinya kita kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin namun tidak akan panjang-panjang karena kata seseorang pernah berkata kepada ambo, ketika kita berada di dalam satu majelis untuk menyampaikan ilmu, itu tidak boleh panjang-panjang. Kalau terlalu panjang, iblis itu ikut campur di dalam majelis itu. Beko ada yang atau kalau masuk untuk buang air ketek. Di situ iblis lah ikut campur dengan majelis itu. Nah, intinya itu tadi. Apapun segala perbuatan yang kita perbuatkan, seluruh amal pekerjaan kita di dunia ini, ujung-ujungnya adalah takwa. Karena yang paling mulia di dunia ini bukanlah seorang presiden, yang paling mulia bukan juga seorang pejabat, yang paling mulia juga bukan juga seorang yang rajin sholat tuh. Akan tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Maka daripada itu senantiasalah kita menjaga segala tindak tanduk kita, terlebih-lebih di bulan Ramadan ini. Kita perbanyak sholat sunnah, sedekah, ibadah, bayar zakat, mohon maafan setelah masuk bulan Ramadan ini. Nah, mungkin itu dari saya. Kalau ada kesalahan dan kesilapan, mungkin itu dari saya sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.